Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagas Andriza dengan NIM A11-2019-12188. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari mata kuliah proyek perangkat lunak dengan judul spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi sistem informasi arsip inaktif. Untuk sebelumnya, di sini saya satu kelompok bersama dengan Renaldi Hendrawan dengan NIM A11-2019-12190. Untuk yang pertama-tama, latar belakang. Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Bapeda ini terletak di tengah kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah dengan ruangan yang luas guna menunjang kinerja dalam urusan pemerintahan. Mengingat kinerja pada urusan pemerintahan di Bapeda cukup padat, maka dibutuhkan suatu sistem untuk mempermudah pekerjaan sehingga dapat menunjang atau meningkatkan kinerja sehingga jauh lebih efektif. Untuk yang selanjutnya, pada bab permasalahan, Bapeda sebenarnya telah memiliki sistem pengarsipan, di mana sistem tersebut menyimpan arsip dari mulai masuk hingga arsip telah berakhir di sebuah pengolah. Akan tetapi, sistem tersebut diolah menggunakan Excel. Permasalahannya yaitu apabila data tersebut disimpan dalam file dengan format Excel, ketika data tersebut bertambah, maka ukuran file akan semakin membesar sehingga akan mempengaruhi proses saat menjalankan file Excel tersebut. Maksud dari mempengaruhi proses saat menjalankan file Excel tersebut itu yaitu apabila data terus bertambah, maka otomatis kan ukuran file akan semakin bertambah. Maka apabila kita menjalankan file Excel, maka akan membuat loading menjadi lebih lama. Selain itu juga, Microsoft Excel juga sulit bagi orang awam, karena pada Excel terdapat GUI atau tampilan yang cukup sulit bagi orang awam. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu 1. Di sistem ini menggunakan sistem pengarsipan yang tersimpan pada database. Dan yang kedua, di sistem ini terdapat fitur apabila sewaktu-waktu saat pihak Bapeda ingin mendeploy atau mengupload ke internet, sangat dimungkinkan juga dengan tujuan untuk menyimpan data ke server atau internet sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di komputer, maka pihak Bapeda tidak kehilangan data-data tersebut. Dan yang terakhir, user dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut karena GUI atau tampilan sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan dari Bapeda. Selanjutnya, yaitu penjadwalan. Pada bab penjadwalan kali ini berisikan jadwal kegiatan dan waktu pelaksanaan dimulai hingga berakhirnya. Untuk yang pertama, kegiatan dan waktu pelaksanaannya yaitu requirement atau analisis kebutuhan. Pada requirement atau analisis kebutuhan ini, kita mulai start pada tanggal 21 Februari 2022 dan berakhir dengan di tanggal 25 Februari 2022. Untuk yang kedua, yaitu desain. Untuk desain ini, kita start pada tanggal 28 Februari 2022 dan berakhir 10 Maret 2022. Untuk yang ketiga, yaitu implementasi, kita mulai pada tanggal 11 Maret 2022 dan berakhir 15 Maret 2022. Dan yang terakhir, yaitu verifikasi, kita mulai pada tanggal 16 Maret 2022 dan 21 Maret 2022. Selanjutnya, yaitu sumber daya manusia. Pada bab ini, saya akan menjelaskan sumber daya manusia yaitu pekerjaan pembuat serta estimasi dari pekerjaan tersebut. Untuk yang pertama, pembuatan halaman login dibuat oleh Raditya Bagas Andriza atau saya sendiri dengan estimasi jam 3 jam. Untuk yang selanjutnya,
pembuatan halaman dashboard, kategori arsip, klasifikasi arsip, perkembangan arsip, retensi arsip, satuan arsip, inaktif arsip, kesimpulan arsip, dan setting dibuat juga oleh Raditya Bagas Andrisa dengan estimasi waktu 10 jam. Yang ketiga, pembuatan halaman tambah data, kategori arsip, klasifikasi arsip, perkembangan arsip, retensi arsip, satuan arsip, dan inaktif arsip dibuat oleh Raditya Bagas Andrisa dengan estimasi jam 10 jam. Selanjutnya, pembuatan halaman edit data, kategori arsip, klasifikasi arsip, perkembangan arsip, retensi arsip, satuan arsip, dan inaktif arsip dibuat oleh Raditya Bagas Andrisa dengan estimasi waktu 10 jam. Itu yang selanjutnya, atau yang kelima, CRUD data kategori arsip dibuat oleh Renaldi Hendrawan dengan estimasi waktu 4 jam. Untuk yang keenam, CRUD data klasifikasi arsip dibuat juga Renaldi Hendrawan dengan estimasi waktu 4 jam. Yang ketujuh, CRUD data perkembangan arsip dibuat oleh Renaldi Hendrawan dengan estimasi 4 jam. Selanjutnya, CRUD data retensi arsip dibuat oleh Renaldi Hendrawan dengan estimasi waktu 4 jam. CRUD data satuan arsip, CRUD data inaktif arsip dibuat oleh Renaldi Hendrawan dengan estimasi waktu 4 jam, dan ubah nama, username, dan password user dibuat juga oleh Renaldi Hendrawan dengan estimasi waktu 4 jam. Dan yang terakhir yaitu mencetak data arsip atau print dibuat juga oleh Renaldi Hendrawan dengan estimasi waktu 4 jam. Selanjutnya, fitur dan layer. Pada fitur dan layer di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada sistem informasi arsip inaktif Bapeda yang sudah kita buat. Untuk yang pertama, pada halaman utama, apabila kita mengakses sistem informasi arsip inaktif Bapeda, maka halaman utama yang dituju yaitu login terlebih dahulu, yaitu dengan menginputkan username dan password. Setelah itu kita dapat masuk ke halaman selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam kategori arsip. Sebelum kita menyimpan arsip pada sistem informasi arsip inaktif Bapeda, langkah pertama yang harus kita buat yaitu kita buat dahulu kategori arsipnya. Seperti kategori arsip rahasia. Arsip ini kita kategorikan terlebih dahulu dengan kita menambahkan data kategori arsip. Di sini terdapat juga fitur untuk menambahkan data pada kategori arsip, fitur untuk pencarian kategori arsip. Selanjutnya diberikan juga fitur edit dan hapus data untuk menghapus dan mengedit kategori arsip. Untuk yang selanjutnya, berikut adalah tampilan tambah data kategori arsip yang harus kita perlukan, yaitu kita hanya perlu mengisikan inputan kategori. Selanjutnya, untuk yang edit data, pada edit data ini kita juga hanya bisa mengedit data dari inputan kategori. Lanjut, untuk klasifikasi arsip, setelah kita membuat dan mengategorikan arsip, langkah selanjutnya yaitu kita buat klasifikasi arsip dengan tabel yang berisikan nomor, kode, dan nama. Di sini diberikan juga fitur seperti kategori arsip, yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Selanjutnya kita lihat tampilan dari edit data klasifikasi arsip. Pada edit data klasifikasi arsip ini diberikan inputan atau pengeditan, yaitu untuk mengedit kode dan nama saja. Lalu diberikan juga tombol ubah agar dapat bisa mengubah edit data klasifikasi arsip. Selanjutnya, tampilan selanjutnya yaitu tambah data klasifikasi arsip. Di sini pada tampilan atau GUI
tambah data klasifikasi arsip ini hanya diberikan inputan kode dan nama saja, beserta juga tombol atau button tambah untuk menambah data, lalu menyimpannya ke dalam tabel pada dashboard klasifikasi arsip. Yang selanjutnya yaitu dashboard pengembangan arsip. Pada dashboard pengembangan arsip ini terdapat juga tabel tetapi berisikan nomor dan nama saja. Selain itu diberikan juga fitur seperti dashboard lainnya, yaitu seperti tambah data, edit data, dan hapus data untuk memudahkan dalam pengolahan perkembangan arsip. Selanjutnya kita masuk ke tambah data. Pada tampilan data perkembangan arsip ini hanya diberikan inputan nama saja dan tombol atau button tambah. Selanjutnya untuk edit perkembangan arsip diberikan juga inputan atau berupa pengeditan yang berupa kolom nama saja. Selanjutnya yaitu pada dashboard retensi arsip. Pada dashboard retensi arsip ini diberikan tabel yang berisikan nomor, judul, tahun aksi, dan keterangan aksi. Pada dashboard retensi arsip ini tuh berfungsi untuk retensi waktu arsip yang diperlukan dalam penyimpanan arsip di Bapeda Kabupaten Kudus, yaitu misalnya contohnya yaitu RAPPD, yaitu memiliki tahun aksi 3. Setelah 3 tahun dalam penyimpanan tersebut, lalu arsip tersebut akan dipermanenkan. Lanjut ke tampilan tambah data retensi arsip. Di sini user diberikan inputan yaitu berupa judul, tahun aksi, dan keterangan aksi, dan tidak lupa juga diberikan tombol atau button tambah. Lanjut ke tampilan edit data retensi arsip. Edit data retensi arsip ini user juga diberikan inputan atau kolom untuk pengeditan yang berupa judul, tahun aksi, dan keterangan aksi. Selanjutnya lanjut ke satuan arsip. Pada satuan arsip ini tampilan dashboard hanya diberikan tabel yaitu berupa nama arsip. Satuan arsip ini itu berfungsi untuk mengklasifikasi arsip tersebut itu berupa apa, misalnya berupa lembar, berkas, atau jilid. Tidak lupa juga diberikan fitur yaitu tambah data, edit data, delete data pada dashboard satuan arsip. Lanjut ke tampilan tambah data satuan arsip. Di sini hanya diberikan inputan yaitu berupa nama satuan saja. Dan untuk yang tampilan edit data satuan arsip sama, yaitu diberikan inputan atau kolom berupa nama satuan saja. Kita lanjut ke inaktif arsip. Pada dashboard inaktif arsip ini terdapat tabel dengan berbagai macam atribut, yaitu salah satunya yaitu klasifikasi yang sudah kita buat tadi pada dashboard klasifikasi arsip. Ada juga jenis arsip, tanggal dokumen, tingkat perkembangan, jumlah, keterangan, nomor definitif, folder dan books, lokasi simpan, masuk record center, dan jangka simpan dan nasib akhir, dan yang terakhir kategori arsip. Di sini diberikan juga fitur sama seperti dashboard lainnya, yaitu adanya tambah data, edit data, dan hapus data. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam tampilan tambah data. Pada tampilan tambah data ini, kita berikan tampilan yaitu berupa menu drop down yang berisikan klasifikasi retensi
perkembangan yang sudah kita buat sebelumnya pada dashboard-dashboard masing-masing, yaitu apabila jika kita klik pilih klasifikasi, maka akan keluar dropdown berupa isi dari tabel dashboard klasifikasi arsip. Begitu juga dengan retensi perkembangan. Lanjut ke dalam edit data inaktif arsip. Edit data inaktif arsip ini tuh berisikan pengeditan data pada tabel dashboard inaktif arsip yang berisikan klasifikasi arsip, retensi, isi, tanggal dokumen, tanggal berakhir dokumen, dan lain-lain sesuai dengan tabel dashboard inaktif arsip yang terdapat pada dashboard utama inaktif arsip. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke kesimpulan setelah masa retensi arsip. Pada kesimpulan setelah masa retensi arsip ini diberikan tabel berupa kesimpulan arsip yang akan kita perlukan. Misalnya arsip dari klasifikasi 822 yaitu dengan jenis arsip pajak penghasilan orang pribadi, tanggal dokumen 17 Juli 2016 dan atau 17 Januari 2017, tingkat perkembangan asli dengan jumlah 1 lembar, keterangan tekstual baik, lokasi simpan, dan yang terakhir yaitu kategori arsip rahasia. Pada kesimpulan setelah masa retensi arsip ini diberikan juga fitur yaitu pencarian sama seperti dengan dashboard sebelumnya yang terdapat juga fitur pencarian yaitu tetapi berbeda dengan dashboard yang lainnya. Pada dashboard kesimpulan setelah masa retensi arsip ini fitur pencariannya itu berupa tahun. Jadi untuk mencari data kita harus memasukkan tahun terlebih dahulu, tahun yang akan kita cari atau yang kita tuju. Maka dari itu nanti akan keluar data pada tabel sesuai dengan tahun yang kita cari sebelumnya. Tidak lupa juga diberikan fitur print agar dapat memudahkan user dari Bapeda untuk menyimpan atau mengeprint hasil dari arsip yang dicari. Selanjutnya, setting. Pada setting ini terdapat fitur yaitu pengubahan nama, username, dan bidang dari user Bapeda Kabupaten Kudus. Diberikan juga fitur untuk pengubahan password. Setelah itu ada juga tombol button untuk ubah menyimpan dari pengeditan data nama, username, dan bidang, lalu diberikan juga tombol back apabila sewaktu-waktu user tidak jadi mengubah. Selanjutnya diberikan juga tombol sign out atau keluar agar user dari sistem informasi arsip Bapeda ini dapat keluar dari sistem informasi arsip Bapeda tersebut. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.